Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita sampai di bulan Sya'ban, ya. Insyaallah lebih kurang berapa hari lagi, Pak, saum Ramadan? Ya, 2 minggu lebih dikit ya. 2 minggu lebih sedikit lah. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Amin. Ya, walaupun hanya 2 minggu, nggak apa-apa, kita persiapan untuk menyambut Ramadan. Kalau para sahabat itu memang bukan tandingan kita, Pak. Para sahabat Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan kita, tidak bisa. Kalau para sahabat Nabi 6 bulan sebelum puasa sudah berdoa kepada Allah. 6 bulan sudah berdoa kepada Allah, ingin ketemu dengan Ramadan. Saking besarnya bonus yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Ampunan, rahmat, kasih sayang, pahalanya dilipat gandakan. Setan dibelenggu, diikat, pintu surga dibuka lebar-lebar. Saking besarnya pahala Ramadan, sehingga kas masjid biasanya sedikit agak penuh, ya, agak penuh, ya. Dan pengurus masjid agak senyum dikit itu. Tapi kalau di luar Ramadan kayaknya gimana, Pak? Minus nggak, Pak? Minus ya? Yang besar itu untuk listrik ini. Mudah-mudahan nanti presidennya akan datang, listrik ini gratis untuk masjid, ya. Tapi nunggu 2029, Pak, ya. Nunggu 2029. Jadi bukan diskon, bukan diskon. Gratis untuk rumah ibadah. Kalau untuk rumah pribadi ya bayarlah. Namanya rumah pribadi, masa gratis, bayar. Kecuali kalau negaranya sudah makmur seperti Uni Emirat Arab, ya, Qatar, nah itu memang semuanya gratis. Kita kan Indonesia kan. Jadi salah satu yang menyebabkan takmir masjid itu kasnya minus itu adalah listrik cukup besar. Yang bikin listrik besar itu AC, ya. Kita sholat nggak pakai AC, rasa-rasanya sholatnya pengen cepat-cepat selesai, ya. Maghrib mungkin 3 menit, Pak. Maghrib 3 menit. Tadi saya ngelihat jam, saya jadi imam 8 menit. Ya, saya jadi imam tadi, jadi imam. Padahal ayatnya pendek loh, Pak. Pertama tabat, ya, tabat ya. Yang kedua An-Nas, pendek semua. Nggak ada sabihis, nggak ada. Itu pun 8 menit, ya. Nah, kalau nggak ada AC, insya Allah 3 menit selesai. Ya.
Salatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Ya. Insyaallah saya yakin warga Panjang sini. Ini kelurahannya apa Pak? Namanya kelurahannya? Karang Maritim. Ya, sesuai dengan namanya Karang. Tidak mempan dihantam ombak. Ya, dihantam ombak gak mempan, itu namanya Karang. Nah, mudah-mudahan akidah kita itu juga setangguh karang. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan akidah kita, keimanan kita setangguh karang. Maritim, maritim berarti kelautan. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak umur. Semoga dari hari ini sampai Ramadan tidak ada yang meninggal dunia. Amin. Ya. Semoga dari hari ini sampai Ramadan masuk, di antara kita tidak ada yang meninggal dunia. Amin. Ya. Yang kedua, ya anak-anak itu jangan dibentak-bentak, dilembutin aja Pak, dilembutin. Ya, tolong ada 1-2 orang yang mendekat, kemudian melembutkan kepalanya dielus-elus supaya diam. Ya. Jangan ribut ya adik-adik, biar jadi anak soleh ya, biar jadi anak soleh. Baik, memang kalau nggak ribut memang bukan anak kecil Pak. Namanya anak kecil itu memang fitrahnya ribut dan main-main. Cuma kita sebagai orang tua pandai-pandai memanage ya, memanage. Makanya di Jogokarian Pak, ini ada saksinya nih Pak, orang Jogja ini. Di Jogokarian itu anak-anak itu di luar diberi mainan. Jadi anak-anak itu di luar dan diberi mainan. Dan ada satpamnya, ngawasi mainan macam-macam, mulai dari ayunan gini ya, ayunan sampai jungkat-jungkit, sampai perosotan, lengkap itu di Jogokarian. Sehingga anak-anak tetap betah di komplek masjid, tapi tidak mengganggu orang tua ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan Masjid Nurul Fuad ini kalau memang lahannya cukup luas, bisalah ya, bisa dibangun mau mainan, kemudian nanti ada satpamnya yang jaga. Dan satu poin yang bisa kita ambil dari Masjid Jogokarian, kotak infaknya itu banyak Pak, tidak satu, tidak banyak. Ada kotak infak khusus untuk yatim, ada kotak infak khusus untuk dakwah pedalaman, ada kotak infak khusus sarana dan prasarana masjid, ada yang bocor, ada yang lampu mati, ada yang keran patah, ada yang gayung patah ya, khusus prasarana masjid. Ada kotak infak yang untuk beasiswa, siapa tahu ada jamaah yang tunggakan SPP sekolahnya banyak Pak ya. Ya kalau sekolah SD insya Allah gratis Pak ya, gratis. SD negeri gratis. Tapi kalau SDIT nggak gratis dong, kan gurunya saja digaji dari situ. Jadi untuk SDIT atau SDIKT itu bayar, dan banyak orang tua yang menunggak. Nunggak sebulan 2 bulan itu wajar Pak, sebulan 2 bulan itu wajar. Kalau nunggaknya setahun, ya, nah, itu sekolah bisa bangkrut, bisa tutup. Ya. Nah itu perlu kita bantu. Ya, dari kas masjid yang khusus kotak infak judulnya beasiswa untuk anak sekolah yang kurang mampu. Jadi kotak infak itu tidak satu. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang sudah memberikan keteladanan yang sempurna, uswatun hasanah. Dan beliau adalah manusia biasa sehingga bisa kita tiru ya. Mari kita meniru Rasulullah. Kalau tidak bisa 100%, 80%. Kalau tidak bisa 80%, 60%. Kalau tidak bisa 60%, 40%. Pokoknya berusaha untuk meniru semampu kita. Ustadz, saya baru bisa meniru Rasulullah 30%. Bagus. 30% itu udah besar Pak. 30% itu udah hebat. Nanti meningkat 35, 40, 45, 50 dan seterusnya.
Karena di dunia ini tidak ada uswah, tidak ada keteladanan yang sempurna kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang di YouTube yang suka menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya himbau untuk bertobat kepada Allah. Ya. Kalau Anda tidak bertobat menghina Nabi Muhammad, maka pasti akan dihukum kontan di dunia, pasti. Ya. Maka saya mengajak melalui YouTube ini supaya orang-orang yang sering menghujat, menghina Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga nggak sempurna, nah, itu segera tobat, ya, sebelum meninggal dunia. Apakah ada ustadz orang yang menghina Nabi Muhammad? Oh banyak Pak, banyak sekali. Kalau Bapak buka YouTube, TikTok dan segala macam itu masih banyak. Pada malam hari ini saya membuka surat Hud ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Penutup surat Hud Pak. Jadi ini adalah penutup surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11. Surat Hud itu insya Allah adalah surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah. Kalau Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Surat Hud termasuk golongan surat Makkiyah, terdiri 123 ayat. 123. Gampang diingat Pak. Gampang diingat. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 ayat. Diturunkan sesudah surat Yunus. Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Dalam surat ini juga terdapat kisah-kisah Nabi yang lain seperti Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan lain-lain. Ya. Jadi dalam ayat yang terakhir ini penutup, yang pertama Allah menjelaskan bahwa semua hal-hal yang gaib, ya, semua hal-hal yang gaib baik di langit maupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillah, lillah itu artinya kepunyaan Allah, Pak. Walillah, dan milik Allah. Gaib, perkara-perkara yang gaib, as-samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi. Jadi kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh perkara gaib. Di sini Allah menekankan masalah gaib, ya. Karena kalau perkara yang nyata kita semua insya Allah sudah tahu, ya, matahari, bulan, bintang yang setiap hari kita lihat, langit, bumi, gunung, lautan setiap hari kita lihat. Tapi yang gaib kan tidak kelihatan. Seperti malaikat, kan kita nggak bisa melihat malaikat, ya. Baik malaikat yang mengatur rizki, baik malaikat yang kiri kanan kita, baik malaikat yang meniup sangkakala, itu berarti malaikat yang peniup sangkakala sekarang masih istirahat, ya. Istirahat bukan berarti tidur, ya. Maksudnya pekerjaan umum malaikat tetap dilakukan. Apa itu pekerjaan umum malaikat? Zikrullah, zikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, ya. Kalau tugas pokoknya misalnya Israfil kan meniup trompet. Nah karena belum kiamat ya berarti kan masih, ya mungkin bahasa kita masih nganggur lah, bahasa kita, ya, masih nganggur. Malaikat yang sibuk kan yang membagi rezeki kan, wah sibuk terus. Marsyono mana? Oh Marsyono sana. Nurdin mana? Oh Nurdin mana? Jadi malaikat maut juga sibuk, ya, keliling dunia mencabutin
seperti nyawa. Kalau malaikat Israfil kan sementara masih nganggur karena belum kiamat kan. Jadi walillah dan kepunyaan Allah ghaibus samawati wal ard, semua hal, semua perkara gaib baik di langit maupun di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Jadi semua urusan, semua amrun, semua urusan akan kembali kepada Allah. Baik urusan rumah tangga, nikah, talak, cerai, rujuk. Biasanya perkara-perkara yang menjadi konflik, ya, menjadi perbenturan di antara insan manusia ini. Ada suami istri bentrok, ada orang tua dengan anak bentrok, ada guru dengan murid bentrok, ada rakyat dengan aparat bentrok. Pokoknya segala macam konflik, perkaranya akan dikembalikan kepada Allah. Kalau di dunia tidak selesai dengan hukum Allah, apalagi kalau hukum Allah belum diberlakukan di Indonesia, di muka bumi ini, maka nanti akan diproses di akhirat. Contoh sederhana, ada orang korupsi, mencuri uang misalnya 5 triliun. Mencuri uang negara, korupsi 5 triliun. Misalnya di dunia nggak ketangkep, karena dia kabur, nggak ketangkep atau sengaja nggak ditangkap, wallahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya nggak ketangkep aja. Nanti di akhirat pasti diproses, pasti, ya, pasti di akhirat diproses. Dan proses di akhirat lebih mengerikan, ya. Karena apa? Karena untuk mengembalikan uang sekian triliun itu akan dikembalikan dengan cara mengembalikan pahala yang dia miliki. Kalau dia muslim, rajin ibadah, rajin sholat, puasa, zakat, haji, ibadah pahalanya banyak, tapi dia korupsi, maka nanti di akhirat akan dikisos oleh Allah SWT. Dan diperintahkan untuk mengembalikan uang itu kepada yang dikorupsi. Siapa yang dikorupsi? Rakyat dan bangsa Indonesia. Rakyat dan bangsa Indonesia nanti akan lapor kepada Allah. Ya Allah, dulu uang kami diambil. Nah, maka disitulah dia harus mengembalikan. Nah, mengembalikannya dengan apa? Nggak ada lagi uang, nggak ada. Maka mengembalikannya dengan pahala yang sudah dia miliki. Jadi berat, Pak. Kalau diadili di akhirat berat, lebih baik di dunia saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah hal-hal gaib milik Allah, kemudian seluruh perkara-perkara akan kembali kepada Allah. Nah, maka Allah mengingatkan dalam penutup surat Hud ini poin penting yang berkaitan dengan pembahasan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena topik pembahasan kita masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam ayat ini dalam surat Hud, fa'budhu, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, ya. Fa'budhu, sembahlah Allah. Wa tawakkal alaihi, dan pasrahlah kepada Allah, tawakal, pasrah. Karena seluruh kehidupan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini jangan diartikan, oh, aku pasrah bongkoan, nggak bekerja babar belas, nggak usaha, nggak ikhtiar, bukan begitu. Kalau yang begitu itu namanya paham Jabariyah. Jadi Jabariyah itu nggak ada istilah ikhtiar, usaha, nggak ada. Pokoknya semua udah ditentukan Allah. Kamu ikhtiar usaha percuma. Kamu ikhtiar usaha berdoa percuma. Semua sudah ditakdirkan Allah. Itu Jabariyah, ya, Jabariyah. Sekte Jabariyah, sempalan Jabariyah, ya. Karena akidah yang lurus adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang bengkok, sempalan. Mulai dari Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan lain-lain, ya, Jahmiyah. Jadi
kita diperintahkan Allah untuk menyembah Allah dan bertawakal. Bertawakal menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tetap berikhtiar, berusaha. Ya. Yang ingin selamat, ikhtiar usaha. Yang ingin jadi dokter, ikhtiar usaha. Yang ingin haji, umroh, ikhtiar usaha. Yang ingin dagangannya laris, ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha yang dibenarkan. Ustadz, saya mau dagangannya laris, saya sedang ikhtiar nih. Kemana? Ke Gunung Pesagi. Nah, itu ngawur, ya. Kemana? Ke Gunung Kawi. Nah, itu ngawur, ya. Ikhtiarlah, usahalah yang dibenarkan oleh syariat, ya. Misalnya mengikuti kursus entrepreneurship. Nah, misalnya mengikuti kursus entrepreneurship. Kemudian menjalin komunikasi yang luas, menjalin hubungan yang luas, menjalin jaringan, menjalin perkawanan. Kalau Bapak bergerak di bidang bisnis, tapi yang ada adalah permusuhan, nggak ada yang beli. Oh, jangan beli di sana, itu orang jahat. Jadi kalau menjalin perkawanan, ya, persahabatan, perkoncoan, yuk kita makan di sana aja, itu pempeknya kawan kita. Kita makan di sana, itu baksonya kawan kita. Kita makan di sana yuk, itu warung satenya Jamaah Nurul Fuad. Kita makan di sana yuk, itu nasi gorengnya Jamaah Nurul Fuad. Enak Pak, perkawanan. Ya. Nah, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar yang dibenarkan, ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Jadi pengen usaha maju, ya kursus, kemudian menjalin perkawanan yang sebanyak-banyaknya, jangan permusuhan, persahabatan. Kalau soal beda aliran nggak ada masalah, misalnya, oh itu Muhammadiyah, saya NU, nggak ada masalah. Oh itu NU, saya Muhammadiyah, nggak ada masalah. Itu nggak perlu diginiin, nggak perlu, ya. Karena masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Kita sudah saatnya sekarang tasamuh Pak, tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh itu artinya toleransi. Apa itu toleransi? Bisa memahami perbedaan. Oh, kamu nggak kunut ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oh, kamu kunut ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oh, kamu riungan, yasinan, tahlilan 3 hari 7 hari, ya udah. Kita tidak usil, tidak. Oh, apa maki-maki, marah-marah, kamu tidak. Jadi memahami bahwa dia punya keyakinan seperti itu, dia punya paham seperti itu, kita hormati. Demikian juga yang tidak yasinan, yang tidak sholawatan, yang tidak tahlilan, itu jangan sampai dicela. Orang kok hidup gak pernah sholawatan, ya. Maka saya senang Pak, di YouTube itu ada seorang ustadz, saya lupa namanya Pak, mungkin bapak-bapak ada yang ingat lah ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kita sekarang adalah bersolawat kepada Nabi, tapi bukan solawatan, ya. Jadi solawat dengan Nabi itu dengan solawatan beda. Jadi kata ustadz itu, kalau solawatan itu sambil joget-joget, ya. Sambil joget-joget, ya. Itu solawatan, paketannya itu ya, paketan. Tapi kalau solawat enggak, ya. Bersolawat, ya. Membaca solawat kepada Rasulullah SAW tidak dicampur dengan joget-joget, tidak dicampur dengan musik-musik, ya. Ada Pak, silakan nanti buka sendirilah di YouTube. Pokoknya beda antara solawatan dengan solawat, beda. Nah, jadi silakan kita memperbanyak solawat, kita memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, ya, sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan yang kita yakini masing-masing. Caranya beda-beda di antara kita, wis monggo, ya. Nah, jadi kita sudah waktunya untuk tidak bermusuhan sesama kaum muslimin, ya. Bahkan kita juga tidak bermusuhan dengan saudara sebangsa dan setanah air. Kalau mereka berbeda agama, ya kita doakan mudah-mudahan suatu saat mereka bertobat dan masuk ke Islam.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan hidayah Allah menyentuh kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Ini sering digambarkan oleh Gus Baha, ya. Gus Baha sering menggambarkan kayak apa permusuhan Abu Jahal kepada Islam, tapi anaknya Muslim. Anaknya namanya siapa? Ikrimah. Ikrimah itu ulama besar, Pak. Ikrimah. Bapaknya itu musuh Islam yang paling kolot, tapi anaknya adalah Ikrimah, seorang ulama. Ya, Ikrimah. Kemudian musuh-musuh Islam yang dulu memerangi Islam seperti Khalid bin Walid memerangi. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid di akhir kehidupannya sempat masuk Islam, ya, dan sempat menjadi panglima semacam panglima besar lah, ya, semacam panglima besar. Demikian juga Wahsy yang pernah membunuh Hamzah juga akhirnya masuk Islam. Jadi banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dulunya itu dengkot musuh Islam tapi akhirnya masuk Islam. Ya. Artinya apa? Artinya hati itu bisa berbolak-balik, Pak. Ya. Jadi kita sekarang tidak ada lagi masanya untuk bermusuhan. Jangan, Pak. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau bergerak di bidang bisnis. Ya. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan bertawakal, pasrah kepada Allah. Dan terakhir, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya terekam, tercatat dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat yang ada di kiri kanan kita mencatat, ya. Yang sebelah kanan mencatat amal baik, yang sebelah kiri mencatat amal buruk. Allah tidak lalai. Allah tidak lupa. Ya. Kita mungkin lupa, Pak. 15 tahun yang lalu kita ngapain? Kita lupa. Coba kita jujur aja, Pak. 15 tahun yang lalu kita ngapain? Kan lupa. Ya. Tapi Allah tidak lupa. Oh, ini catatannya. Nurdin 15 tahun yang lalu kamu begini. Sarjono 15 tahun yang lalu kamu begini. Jadi Allah tidak lalai. Ya karena yang apal hanya Sarjono. Haji Rohim 15 tahun yang lalu kamu begini. Ya kita jujur aja. 15 tahun yang lalu, jadi tahun berapa ya? 1925 kurang 15. Ya 2010 ya. Nah coba ingat-ingat 2010 kita ngelakuin apa coba? Kan lupa semua kan? Lupa. Tapi Allah tidak lupa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, maka banyak-banyaklah beristighfar, bertobat, apalagi ini mau masuk Ramadan, ya. Banyak beristighfar, bertobat, ya. Banyak membaca Al-Qur'an, ya, banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian banyak berpuasa, ya, berpuasa. Hari ini tadi saya lihat banyak yang pada buka puasa, ya, bagus. Banyak berpuasa apalagi bulan Sya'ban, yang dalam riwayat disebutkan tidak ada puasa sunnah yang terbanyak dilakukan Rasulullah di luar Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah puasa sunnah yang jumlahnya terbanyak di luar bulan Ramadan. Maka Bapak boleh puasa tiap hari, Pak. Boleh, nggak salah. Puasa tiap hari boleh, ya. Yang penting kata Ustadz Agus kemarin di akhiran disisakan 2 hari. Jadi 2 hari terakhir jangan, ya, yaitu tanggal 28, 29. Itu jangan, ya. Tapi sebelum tanggal 28, 29 silakan puasa sebanyak-banyaknya. Silakan dipolkan kalau mau. Karena memang sunnahnya jelas.
bahwa di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Ya kita mungkin semampu kita lah ya, semampu kita. Ustadz saya mampunya Senin Kemis, ya nggak apa-apa Senin Kemis. Ustadz saya Daud kuat, ya silakan Daud ya, Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Ini dalam rangka untuk menyongsong Ramadan. Jadi kita betul-betul Ramadan itu punya persiapan batin, persiapan mental ya. Dan insya Allah kalau kita sudah membiasakan puasa Sya'ban, nanti masuk Ramadan itu hari pertama Ramadan, hari pertama itu nggak pening, Mbak. Ya, bisa kerja dengan normal, baik itu nelayan, petani, guru, dosen, ya, supir angkot, Gojek, Maxim, itu akan tetap bekerja dengan normal. Kan kebiasaan orang Indonesia puasa hari pertama kan bangunnya siang, ya. Puasa hari pertama pagi-pagi sepi kayak kuburan. Coba deh nanti ingat-ingat Pak. Catat Pak, catat. Hari pertama puasa pagi-pagi sepi kayak kuburan. Bangun-bangun jam 8, jam 9, jam 10 ya. Ya memang udah sholat subuh sih, sudah sholat subuh, sudah. Bangunnya jam 8, 9, 10. Terus berangkat ke kantor dalam keadaan. Bahkan malah sebagian kantor malah meliburkan. Sebagian kantor. Tapi kalau di Unila nggak libur Pak, masuk. Ya. Nah, jadi itu akibat apa? Akibat sebelum Ramadan nggak pernah puasa, babar blas. Sehingga hari puasa pertama itu kayaknya shock bener. Ya. Tapi kalau sudah biasa berpuasa, apalagi Senin Kemis apa ya, Senin Kemis itu insya Allah nanti hari pertama Ramadan biasa aja, biasa. Ya. Nah itu himbauan, ya, himbauan dan ajakan kepada kita semua. Untuk menyongsong Ramadan itu isi dengan istighfar dan taubat ya. Karena dosa kita itu sangat banyak ya. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, puasa ya. Insya Allah Ramadan besok kita sudah siap untuk bertempur melawan setan ya. Ustadz kan katanya bulan Ramadan setan diikat di belenggu. Iya diikat, tapi kan mulutnya nggak diikat. Ya. Yang diikat oke, tangannya, lehernya diikat gini. Oke. Mulutnya kan enggak. Ditiup aja sedikit sama setan. Tuh ada cewek cantik tuh. Langsung. Nah, jadi meskipun setan dibelenggu, tetap kemaksiatan itu ada. Ya, tetap yang korupsi itu ada, tetap yang marah-marah itu ada, tetap yang selingkuh ada semua ada. Ya. Cuma memang tidak sedahsyat di luar Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu punya aura tersendiri, ya, punya nuansa tersendiri sehingga orang secara spiritual dia malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat dosa. Sehingga penyiar televisi memakai kerudung, ya walaupun hari pertama lumayan, hari kedua buka lagi, ya. Coba deh nanti lihat di televisi puasa hari pertama masih pakai kerudung, ya penyiar televisi. Apalagi membuat acara sahur berkah, itu kan untuk menarik kita, Pak. Ya. Jadi maunya orang televisi, kita makan sahur itu sambil nonton artis itu. Nah, maunya begitu, sehingga televisinya tetap tayang, iklannya tetap masuk, duitnya tetap banyak. Itu maunya televisi. Terserah kita mau tergoda atau tidak, itu terserah kita. Masing-masing terpulang kepada kita masing-masing. Ya. Kalau kita ingin lebih serius, maka hal-hal seperti itu bukan pilihan kita. Berapa menit lagi, Pak? 12. Ya. Saya masih melanjutkan yang bulan lalu. Ya. Bulan lalu itu yaitu
Al-Fatihah mengandung sanggahan terhadap pendapat berbagai golongan yang menyimpang dan sesat. Yang pertama Al-Jahmiyah, yaitu golongan yang menolak sifat Allah. Jadi ada sempalan di luar Ahlus Sunnah namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu sebuah paham, sebuah kelompok, sebuah paham, sebuah keyakinan yang meyakini bahwa Allah nggak punya sifat, menolak sifat Allah. Nah, ini jelas bertentangan dengan Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah ada sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya, itu minimal kan ada 3 itu sifat Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu sifat Allah, Pak. Nama dan sekaligus sifat. Ya. Yang kedua Jabariyah. Al-Jabariyah meniadakan pilihan dan kehendak bagi manusia. Segala sesuatu pada diri manusia berdasarkan kehendak Allah. Jadi di dalam Al-Fatihah menolak pendapat Jabariyah. Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak ada pilihan. Pokoknya manusia itu seperti wayang, diatur sama dalam. Nah, nggak bisa milih-milih itu, nggak bisa milih-milih. Nah, itu bertentangan dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu adalah sebuah upaya untuk mengadakan suatu perbaikan. Ya Allah, saya mohon pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi pertama iyyaka na'budu, beribadah. Yang kedua wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in itu adalah upaya untuk perubahan. Perubahan dari gelap menjadi terang, perubahan dari jahiliyah menjadi Islam, perubahan dari orang jahat menjadi orang lurus. Itu perubahan itu dengan doa itu adalah bagian dari ikhtiar, ya, artinya bisa dirubah, nasib kita itu bisa dirubah. Kalau menurut Jabariyah nggak bisa, menurut aliran Jabariyah nggak bisa, nasib itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau menurut Al-Fatihah bisa, dan itu ditujukan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kan itu pilihan, Pak. Kita kan minta kepada siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal jahim, enggak begitu. Atau kita tidak minta jalannya orang yang sesat, nggak minta. Tapi kita milih yang ketiga, kan ada 3 jalan di situ. Ada 3 jalan. Pertama siratal mustaqim, yang kedua ghairil maghdub, yang ketiga waladdallin. Ada 3. Nah, yang kita pilih kan yang pertama. Yang kita pilih. Artinya apa? Kita mau berubah. Ya Allah, saya nggak mau jalan yang ini, saya mau jalan yang ini, saya mau yang ini. Nah, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jadi Jabariyah keliru, karena Jabariyah mengatakan bahwa nasib kita nggak bisa berubah. Sedangkan Al-Fatihah mengajarkan perubahan ke arah petunjuk, perubahan ke arah kebenaran, perubahan ke arah positif, perubahan ke arah keselamatan. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang menetapkan perbuatan Allah pada hal-hal yang pasti dan dia tidak mempunyai pilihan serta kehendak. Ya, ini hampir sama dengan Jabariyah. Yang keempat, golongan orang-orang yang mengingkari keterkaitan ilmunya dengan hal-hal parsial. Ya. Jadi ada golongan yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu tidak meliputi hal-hal yang parsial. Hal parsial itu maksudnya yang kecil-kecil. Misalnya ada orang ketusuk duri, ya, atau orang lagi makan lah, lagi makan tahu-tahu durinya nyangkut di sini. Itu kan hal-hal yang kecil kan, Pak. Kalau bahasa Jawanya itu kloloden gitu ya. Apa itu? Pokoknya duri ikan nyangkut di sini lah, duri ikan, udah gitu aja. Nah, itu kan hal kecil kan. Nah, ada golongan-golongan tertentu mengatakan bahwa di situ nggak ada ilmu Allah. Ilmu Allah itu hanya global aja. Ilmu Allah hanya global, yaitu Allah menciptakan langit bumi dengan ilmu titik.
Allah menciptakan langit bumi dengan ilmu titik. Adapun selanjutnya yang kecil-kecil, yang parsial-parsial itu bukan urusan Allah. Itu keliru. Semua dalam pantauan Allah, semua dalam pengawasan Allah, yang kecil-kecil sekalipun. Termasuk duri yang nyangkut di sini, ya. Nah, kalau durinya ikan kurisi mengeri, Pak. Tajam di sini ikan kurisi. Tapi kalau hanya ikan emas itu durinya kan agak bengkok gitu. Ya, lentur itu. Duri ikan emas kan agak lentur kan? Ya secara popola. Didorong pakai nasi putih insya Allah lewat. Ya. Jadi kalau Bapak ketulangan di sini, ya jangan panik. Ambil nasi sekepel telan. Ya, jangan dikunyah. Ya, insya Allah nanti durinya itu jalan bersama nasi itu. Itu resep dari ibu saya almarhum, ya, dari Jawa gitu. Jadi kalau kita durian nyangkut di sini, ya sebenarnya kita memang manusia itu manja, Pak, ya. Kucing itu kok bisa makan duri itu loh, Pak. Ya. Saya sampai detik ini belum bisa mikir, Pak. Saya belum bisa mikir kenapa kucing bisa makan duri itu loh. Bapak pernah nggak mikir, Pak? Misalnya, nah, kucing kok bisa makan duri, kok saya nggak bisa? Emangnya kerongkongan apa? Emangnya kerongkongan kucing terbuat dari baja? Enggak kan? Tempat lewatnya makanan itu, kucing, emangnya terbuat dari baja ringan? Kan enggak kan? Tapi dia berani makan duri itu. Kita, boro-boro makan duri. Ya, nah, Bapak pernah mikir nggak itu? Kalau saya sering mikir, Pak. Sehingga setelah saya mikir, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan keistimewaan kepada kucing makan duri, nggak ketulangan, nggak ketulangan. Kucing pernah nggak melahirkan di bidan? Kucing melahirkan di bidan, pernah nggak? Nggak pernah. Anaknya nggak pernah berhenti tuh kucing tuh. Sekali lahir, bukan satu, Pak, sekali lahir. Berapa sekali lahir? Kucing 4. Nah, itu perlu kita lihat, Pak. Kemudian, ya kalau kita dokter hewan, saya tahu lah ya. Kalau kita kuliah di kedokteran hewan, kita tahu. Karena kita ini orang biasa, perlu lihat. Setelah lihat, Subhanallah, Masya Allah, hebat benar Allah. Hebat benar Allah. Kucing makan duri nggak ketulangan, kucing melahirkan nggak pakai bidan. Hidup semua anaknya. Nah, jadi ini sekaligus pertama kita kagum dengan Allah, Pak, ya. Kagum dengan kesucian Allah, kemahabesaran Allah. Kemudian sekaligus kita supaya menjadi manusia yang tidak cengeng, tidak manja, tidak pengecut, tidak penakut, ya. Harus menjadi manusia yang pemberani, ya, pemberani hidup. Ada orang yang hidup aja nggak berani, Pak. Ada orang yang saking saking lemahnya jiwa, Pak. Jiwanya itu lemah, sampai suruh hidup aja nggak berani. Nanti gimana? Nanti habis ini apa? Habis itu gimana? Nah, jadi ini orang-orang yang Masya Allah perlu dikasihani, ya, perlu dikasihani dan perlu dikasih uang. Ya, karena apa? Dia itu hidup aja takut. Nah, kalau hidup aja takut, kira-kira mati takut nggak, Pak? Masya Allah, ya. Nah, jadi di sini Insya Allah kalau saya lihat wajah-wajahnya bapak-bapak ini pemberani semua ini, ya, berani hidup, ya, berani hidup. Ada kesulitan, Insya Allah gampang. Ada halangan, Insya Allah gampang. Ada penghalang, Insya Allah gampang. Yakin dengan Allah, ya. Kita yakin akan diberikan makhraja. Apa itu makhraja? Makhraja itu artinya solution, ya, solusi. Pasti diberikan solusi, pasti. Yang penting kita beribadah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang takwa kepada Allah pasti akan diberikan solusi, jalan keluar, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Habis ya waktunya? 2 menit ya. Insya lewat 36 kan? 35 ya. Saya ingatnya 35 ya. Jadi jangan sampai kita takut hidup, Pak. Coba saya mau tanya yang di sini, ada nggak yang takut hidup? Nggak ada ya? Berarti hebat Bapak ini. Kalau takut mati wajar, normal. Kalau Pak Iswandi takut mati nggak? Takut Ustadz? Normal Pak, wajar. Ya. Tapi kalau takut hidup itu nggak normal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Maka kita harus banyak mendekat kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah. Sering-sering membaca Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar ya, Al-Qawiyyu, sering-sering dibaca ya. Karena itu nanti akan membuat jiwa kita menjadi tegar menghadapi apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.